terhormat Ketua BPD beserta anggota, yang terhormat tenaga ahli, pendamping desa, serta bapak-bapak, ibu-ibu hadirin peserta sosialisasi hukum yang kami muliakan. Sesuai acara pembukaan sosialisasi hukum Desa Nakal Rabu 8 September 2021 dimulai. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Yang terhormat Ibu Camat Kecamatan Galangpat, yang terhormat pendamping desa, yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua adat Desa Nakal, yang terhormat ketua BPD serta anggota, serta teman-teman perangkat yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang pertama yang saya ingin ucapkan yaitu permohonan maaf dari Bapak Kepala Desa, yaitu Bapak Nasruddin. Beliau pada kesempatan kali ini belum juga dapat hadir di tengah-tengah kita, dikarenakan masih dalam proses penyembuhan. Sebenarnya kalau kesini udah agak lumayan dikebut, cuman memang mungkin belum bisa terlalu banyak berkomunikasi. Selanjutnya saya juga ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi hukum untuk tahun anggaran 2021 yang menggunakan dana desa di Desa Nakal, Kecamatan Talangpat, Kabupaten Bengkulu Tengah secara resmi saya buka. Akan lanjut materi enggak juga. Mungkin itu dari saya buka, selanjutnya kita lanjut materi. Semoga apa kegiatan kita pada hari ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dan semoga bermanfaat bagi kita. Sebelumnya mari kita tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada
Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi 'ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u al-mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nahsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha min darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Imam Desa Nakau, yang kami hormati Kepala Desa yang dalam hal ini diwakili oleh Sekdes beserta perangkatnya, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota, Bapak-bapak, ibu-ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan bapak-bapak, ibu-ibu para peserta yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, karena atas izin dan ridhonya juara, maka pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan tentunya kesehatan untuk bersilaturahim di sini dalam acara sosialisasi hukum untuk tahun 2021. Salawat teriring salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena perjuangan beliau semoga nantinya kita selalu istiqomah di jalannya dan insya Allah kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Yang pertama perlu saya sampaikan di sini, di antara kegiatan daripada program Desa Nakau untuk tahun 2021, di samping anggaran kita habis oleh BLT dan juga PKTD, mungkin PKTD-nya apa teman? Kebersihan lingkungan daripada pembangunan desa. Nah, maka ada beberapa kegiatan yang bisa disisihkan sedikit untuk pemberdayaan masyarakat, diantaranya sosialisasi hukum ini. Karena mari kita sama-sama doakan semoga nantinya yang melanda kita 2 tahun terakhir ini membuat kita selalu gelisah, takut, cemas dengan kita kenal, kita tahu adanya corona tapi kita tidak tahu apa wujudnya. Sampai saat ini kita tidak tahu wujudnya bagaimana. Ada gambarnya sedikit-sedikit, banyak duri-duri itu, mungkin itulah barangkali. Nah, namun alhamdulillah walaupun corona melanda, ada di antara keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita yang telah mendahului kita. Kita doakan semoga nantinya mereka-mereka yang dipanggil, katanya kata Pak Ustadz, kalau kita meninggal dalam keadaan wabah itu nama mati syahid, Pak Ustadz ya, mati syahid. Semoga nantinya beliau-beliau yang telah mendahului kita menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Selanjutnya perlu saya sampaikan di sini mengapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekretaris Desa Nakau, Staf Perangkat Desa, yang saya hormati Ketua BPD, serta anggota, Bapak-bapak, ibu sekalian yang ada di kantor Desa Nakau ini. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih beri kesehatan, kekuatan dapat hadir di kantor Desa Nakau ini dalam kegiatan sosialisasi hukum. Yang mana pada hari ini telah disampaikan kepada Pak Henry tadi, kami mengambil tema tentang KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Yang mana KDRT ini memang menjadi polemik di kalangan masyarakat
dikarenakan mungkin banyak dari terutama ibu-ibu mayoritas yang mengalaminya. Jadi nanti kita tampilkan di layar tentang poin-poinnya. Ini bisa dilihat di layar, Pak. KDRT kesana rumah tangga, KDRT adalah kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga baik oleh suami maupun istri. Biasanya kurang 80% yang mengalami korbannya dari istri. Biasanya seperti itu, Pak. Bisa dilihat kembali, Pak, pengertian KDRT. Kekerasan dilakukan dalam rumah tangga baik oleh suami atau istri menurut pasal 1 Undang-Undang 23 itu pasal yang terhadap tiap pelaku Undang-Undang KDRT, Pak. Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, seseorang terutama perempuan. Jadi tidak menutup kemungkinan laki-laki bisa. Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan keragaman masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik. Itu pengertian umumnya, Pak. Saya terlalu cepat nggak, Pak? Yang penting ini desa, itulah pengertian desa gitu ya, Pak ya. Jadi masyarakat di dalam desa itu harus tahu hukum. Kita harus tahu dulu hukum itu apa, kan itu ya. Jadi hukum itu apa kira-kira, Pak? Hukum itu aturan, benar, hukum aturan. Tapi lebih tepatnya dalam bahasa hukum kita, hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat dulu, Pak, yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dulu, Pak, yang bisa membuatnya, yang fungsinya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, yang apabila dilanggar ada sanksi. Mudah nggak kalian nonton? Jadi masyarakat ini butuh hukum. Masyarakat ini butuh hukum, dia tidak terjadi kekacauan di dalam masyarakat. Kita contoh kecil lalu lintas, Pak. Kita diatur cara berlalu lintas agar tidak kacau. Jadi kalau orang dari kiri ke kanan main tumbuh, negara kita ini, hukum material negara kita ini mengatur bagaimana kita mencapai suatu kebenaran material itu melalui proses beracara persidangan, Pak. Kan seperti itu. Sekarang kenapa kita bisa sampai di proses persidangan? Ada 3 instansi mutlak yang berperan di sana. Siapa, Pak? Kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kenapa dibuat 3? Membuat 3 inilah untuk meminimalisir orang yang tidak bersalah menjadi bersalah. Tahun anggaran 2021 di Desa Nakal yang saya banggakan dan terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri dulu. Kalau tidak kita perkenalkan, ibarat kata maka tak kenal maka tak sayang. Makanya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Lili Triyanti, sarjana sosial manajemen magister manajemen. Sekarang saya masih dipercayakan menjabat sebagai inspektur di OPD Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah. Itu yang dipercayakan Pak Bupati, dan sekarang saya sudah 2 tahun, Pak. Selanjutnya, Pak, Bapak Ibu, terkait masalah tupoksi, kami inspektorat, tugas kami berdasarkan PP 60/2006 adalah masalah sistem pengendalian pemerintah. Bertugas salah satu adalah mengendalikan dan mengawasi jalan pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah. Mulai dari OPD sampai ujung tombaknya ada di desa. Itu tugas dari inspektorat sebagai aparat intern pemerintah. APBD desa kita belum disahkan, belum ada. Nah, jadi kita tidak bisa mempedomaninya, karena pedoman kita melaksanakan kegiatan dalam 1 tahun itu adalah
APBD DES. Nah, di dalam APBD DES itu makanya ada tahap pelaksanaan. Mulailah kita melaksanakan apa yang sudah direncanakan bersama-sama. Menyampaikan kepada Bapak Ibu, yang pertama saya ucapkan terima kasih sudah menganggarkan untuk kegiatan sosialisasi hukum ini, karena beberapa desa mungkin menganggap ini belum diperlukan dan lain sebagainya. Sementara kalau kita perhatikan, justru disinilah titiknya supaya kita di desa ini dibuka pencerahan secara hukum supaya kita tidak melanggar hukum, mendukung supaya sesuai dengan aturan dan lain-lain. Toh saya ingin katakan bahwa yang hadir di sini katanya dari unsur masyarakat ya. Iya, desa, BPD, tokoh masyarakat. Intinya dengan yang hadir di sini